Malaysia. Terus turnamen selanjutnya tadi apa teh udah disebut? Mau ikut apa? Lagi persiapan mau ikut backup work ya. Nah, buat selanjutnya gitu setelah backup Polda, kira-kira rencana Dila mau ngapain lagi? Planningnya mau main lagi sih ke luar negeri, ke Singapura atau ke Malaysia lagi. Berarti kalau sekarang kan kemarin tuh baru turnamen dari Malaysia. Terus turnamen selanjutnya tadi apa teh udah disebut? Mau ikut apa? Lagi persiapan mau ikut backup work sih. Backup Polda. Berarti sekarang tuh lagi persiapan buat backup Polda aja ya? Iya. Nah, buat selanjutnya gitu setelah backup Polda, kira-kira rencana Dila mau ngapain lagi? Planningnya mau main lagi sih ke luar negeri, ke Singapura atau ke Malaysia lagi sih. Kalau apa sih Dila gitu sekarang kira-kira nyangka nggak sih bakal di Muay Thai terus bakal ke Malaysia, udah ke Malaysia juga gitu, nyangka nggak sih? Gak nyangka sih sebenarnya. Tuh, selama persiapan ada nggak sih kendala administrasi atau cedera gitu sebelum latihan? Dari administrasi dulu sih ada ya, karena pemerintah Karawang juga nggak ada bantu apa-apa, nggak ada kasih selamat atau kasih apa yang itulah yang membantu, nggak ada sama sekali. Terus kalau cedera tuh sering tuh di cedera tangan sih, selalu sakit tangan kanan kiri gitu, jadi suka Menghambat gitu iya menghambat buat pukulan latihan. iya. Berarti kalau ngomongin cedera, cedera apa sih yang paling parah yang pernah dialami sama Dila gitu? Alhamdulillah sih belum ada cedera parah banget, paling ankle aja sih. Kalau misalkan rahang kan tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya katanya rahang kena gitu. Itu parah nggak yang itu? Sebenarnya ini belum parah sih, termasuk belum parah karena ada temen tuh cedera patah patah kaki gitu. Aduh. Pas baru menang di Malaysia kemarin, gimana sih respon orang tua, respon teman-teman gitu atas kemenangan Dila gitu? Kalau orang tua sempat teman-teman sih pastinya bahagia ya. Terus bangga juga, banyak yang ngucapin ya kayak gitu. Ya, Ya. pada ngucapin di SG selamat Dila ngetek gitu. Iya benar. Banyak banget. Udah belum dapat apresiasi apa-apa ya gitu dari Iya. negara gitu. Dari belum ada sih sebenarnya, dari Karawang juga kayak kabupaten juga nggak ada, cuma ya gitulah. Mungkin harapannya Dila gitu buat pemerintah Karawang atau pemerintah Indonesia gitu ke depannya gimana buat para atlet-atlet Muay Thai yang lain? Lebih ke support atlet Karawang atau atlet Indonesia aja sih, supaya lebih semangat lagi latihannya, lebih terpandang gitu. Nah, kalau dari universitas gimana? Kemarin sih dapet sertifikat ya, sertifikat penghargaan mahasiswa 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 berprestasi. iya berprestasi. Nah, kalau dari universitas selain dapat sertif ya tadi kan, dapat beasiswa nggak kayak buat kuliah gitu? Enggak sih, cuma dapat sertifikat aja. Semoga nanti event selanjutnya lebih ngedukung atlet-atlet lagi sih, supaya lebih semangat ngewakilin Unsik aja. Oke, kalau misalkan buat apa sih pesan dari Dila gitu, kalau misalkan mau ada teman-teman yang lain yang mau nyoba Muay Thai gitu, kira-kira gimana boleh dijelasin Muay Thai itu olahraganya kayak gimana sih gitu? Kayak Muay Thai itu olahraganya sebenarnya safety banget ya. Kalau buat amatir. Jadi teman-teman kalau mau ikutan nyoba Muay Thai atau mau latihannya aja nggak apa-apa sih sebenarnya, karena lebih safety dari
cabur lain lah. Kayak kan silat tuh, kalau silat tuh body aja ya. Iya. Kalau Muay Thai itu lebih ke headguard, dark shield, terus pelindung sikut, terus pelindung kaki tulang kering gitu. Jadi safety lah. Kalau misalkan yang mau join gitu, bisa join ke apa? Kalau di Muay Thai berarti apa? Dojo, tempat latihannya apa? Camp. Oh, camp. Iya. Nah, berarti kalau ada orang nih yang mau join Muay Thai, bisa join ke campnya tempat Dila latihan berarti. Iya, bisa join ke nama campnya Squad Muay Thai. Squad Muay Thai. Di mana tuh lokasinya? Di Di kalau Johar juga. latihannya di ini apa? Di kayak sekolah gitu. Jadi sekolah SMK Sunan Gunung Jati. Oh. Iya, di dalam sekolah gitu. Jadi difasilitasi sama sekolah itu, jadi enak. Setiap hari apa berarti? Kalau Latihannya? latihannya sih buka setiap hari ya, kecuali hari Minggu. Bebas mau sore atau malam latihannya. Kalau ada biaya gak gitu, biaya registrasi atau apa gitu? Paling biaya per bulannya aja sih. Biaya per bulan. Iya. Tuh ada biaya per bulan. Berapa? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau itu Nanti aja, nunggu datang. nanti aja ya. Nah, berarti datang dulu, guys. Iya. Join. Join loh. Nah, eh, harapan Dila lah buat cabur Muay Thai, terutama di Karawang, itu apa? Ada gak? Ya harapannya lebih ke Apa mungkin bisa, semoga peminatnya makin banyak. oh iya, Gitu. semoga peminatnya makin banyak, makin rame, karena kan di Karawang aja sedikit banget ya, apalagi cewek. Sebenarnya di semua daerah tuh sedikit, karena peminatnya juga sedikit. Mungkin. Jadi lebih ke kebanyakan silat sih. Oh iya iya iya. Ya. Bagi Jadi, Karawang. tapi banyak juga yang dari silat ke Muay Thai. Oh. Ya, banyak saya kan punya temen ya, atlet pon. Dia tuh tadinya atlet silat, terus pindah ke Muay Thai juga. Sama mungkin dari pemerintah juga bisa lebih merhatiin cabur Muay Thai ya. Iya. Kayak tadi kan yang dijelasin Dila, entah kurang apresiasi atau apa dari pemerintah. Kurang dana juga. Siapa? Bapak Aep. Boleh Bapak Aep. Kalau misalkan kan di cabur lain tuh kayak silat, taekwondo gitu, itu kan ada nomor seni sama tarung. Kalau di Muay Thai ada nggak sih? Ada, sama kayak silat. Ada yang seninya, ada yang tarungnya. Namanya apa berarti kalau di Muay Thai? Lupa namanya. Apa ya? Itulah nanti penonton bisa searching ya. Iya. Searching Sokip jangan lupa. Kalau tadi kan kita kan udah nanya soal kejuaraan di Malaysia kemarin, terus latihan Dila gimana, awal mula Muay Thai gimana. Nah mungkin sekarang gue mau nanya ke Dilanya pribadi gitu. Dila ini orangnya kayak gimana sih gitu? Orangnya kalau Dila selain sih, suka berantem tadi. Iya. Nyantai sih sebenarnya, bisa diajak bercanda atau diajak serius sih. Ya kalau ada lagi bercanda ya bercanda, kalau lagi serius ya serius. Nanti kalau misalnya ada yang bercanda langsung di ini gak dipukul gak gitu? Karena kalau bercandanya kelewatan suka dipukul sih, tapi pelan sih, pelan. Nggak kenceng. Emang suka berantem dari kapan emang? Dari kecil. SD? Iya, dulu SD dipanggil orang tua gara-gara berantem. Kenapa? Berantemnya masih ingat gak ceritanya? Ya gara-gara anaknya tengil sih. Jadi diajakin berantem, ayo berantem lah. Di depan ini, di lapangan sekolah. Cowok berarti? Cowok cewek diajak berantem. Parah guys. Jangan dicontoh ya. Berarti kebiasaan itu emang nggak boleh dicontoh ya pasti. Iya, nggak boleh bicara. Nah, itu tuh apa emang di SD doang, apa emang di SMP juga masih sama? Iya, sama sih, suka berantem. Tapi berantemnya dulu tuh karena dibully, jadi berantem. Jadi ya sebenarnya kalau SMP lebih ke banyak diem sih. Jadi kalau ada yang
bully baru diajak berantem. Kan tadi kan Dila sempat cerita juga sebelum ke Muay Thai silat dulu ya. Iya. Nah kalau silat berarti dari kapan? Kalau silat sih dari kelas 4 SD. Ya, dari kelas 4 SD. Tapi sebelum silat sih atletik dulu. Oh atletik dulu. Iya. Pokoknya udah berbagai cabur lah dicobain, kayak bola waktu itu pas SMP BK Porda, ikutan Porda. Di bola. Iya. Berarti Dila termasuk orang yang multi talent juga ya? Iya, bisa semuanya sih. Boleh tepuk tangan tuh. Keren. Berarti mulai silat dari SD. Iya. Terus tuh sampai SMA, berarti SMA kelas 2. Iya, kelas 2. Habis itu dari SMA kelas 2 ke kelas 3-nya baru pindah ke Muay Thai. Iya, benar-benar pindah ke Muay Thai. Nah, berarti kalau misalkan silat dikenalin siapa? Apa emang ngelihat orang tua aja yang emang dari bela diri juga? Iya sih, karena kan Bibi kan yang pegang perguruan ya, ininya. Jadi kata Bibi, udahlah ikut silat dulu gitu. Kan sebelum silat kan atletik dulu, jadi bilangnya gitu, silat dulu aja gitu. Baru nanti kalau saya nggak suka baru pindah lagi gitu. Tapi kalau dari orang tua juga berarti ngizinin? Kalau sebenarnya kalau orang tua tuh ngizinin cabur apa aja, yang penting berprestasi sih. Nah, kalau buat sekarang kira-kira emang mau udah cocok di Muay Thai apa kayaknya nanti bakal pindah lagi? Udah cocok di Muay Thai karena udah internasional juga ya, pasti sayang kalau ditinggalin gitu. Iya. Nah, berarti sekarang kan persiapan mau ke BK Porda. Iya. Nah, target di BK Porda apa sekarang? Targetnya sih juara 1 ya, karena di kelas saya tuh banyak atlet pun, jadi harus benar-benar latihan fisik, latihan mental, latihan teknik, harus benar-benar karena lawannya tuh bukan lawan biasa gitu, lawannya tuh atlet PON juga, ada atlet Indonesia juga di kelas saya. Nah, ngomong-ngomong berat badan, berarti kan pernah naik ya berat badan Dila? Kalau berat badan pernah naik gak di atas 54 gitu? Sekarang aja berat badannya 58. Nah, berarti kan harus nurunin lagi kan pas Iya, mau? nurunin 4-5 kilo lah. Coba boleh diceritain dong beratnya nurunin berat badan tuh gimana? Berat badan, kalau nurunin berat badan biasanya kayak lari pakai sauna gitu. Terus pokoknya kalau latihan tetap pakai sauna, pokoknya seharian harus pakai sauna, harus tetap makan diatur, misalnya makan sekali di siang aja. Terus minum paling pas makan aja, jadi harus makan sama minumnya harus di stop, maksudnya bukan di stop ini enggak ya, minum sama sekali gitu enggak? Iya, enggak, maksudnya cuman pas makan aja sih minumnya, terus makan janji sekali. Tapi kalau misalkan Dila tuh mulai apa ya namanya ya, mulai diet kayak gitu tuh berarti pas kapan? Biasanya tuh kalau misalnya lagi benar-benar males buat diet, biasanya seminggu mau tanding baru diet. Kalau misalnya misalnya capek nih seminggu diet, kali kayak 2 minggu diet gitu. Nah, kalau dari Dila sendiri gitu, ada gak pesan kesan lah buat adik-adik yang mau ikut Muay Thai? Ya, pesannya buat adik-adik ikutan Muay Thai karena Muay Thai itu lebih safety dari olahraga lain, jadi gak usah takut buat cedera atau apa gitu. Nah, aman pokoknya. Tadi kan udah dijelasin juga gitu buat teman-teman yang mau join Muay Thai gak usah takut cedera apa gimana, karena kan ya kita juga punya safety-nya sendiri kan, prosedur safety-nya sendiri gitu. Nah juga ya gak usah takut lah, jalanin dulu gitu. Kita nggak tahu kalau kita belum nyoba gitu kan. Dan jangan lupa joinnya ke klubnya Dila juga ya.
Ini klub saya bisa sampai ke luar negeri kok. Mungkin buat Sokip yang mau tahu nih live update Kadila gitu, kira-kira di mana sih gitu? Atau bisa ada sosmed mungkin? Ada Boleh coba di ini aja disebut. eh, nama IG ya? Iya. Ya, boleh. Namanya Ski 30. Cari aja. Followersnya sedikit. Gimana tuh? SKI. SKI E-nya 3 terus 30. Oh, Skie. Ya. Kalau nomor WA? Nanti itu mah. Oke, mungkin buat ini, buat penutup mungkin ya. Karena Ya. kan tadi kita udah banyak banget yang udah obrolin gitu, udah seru juga. Ya. Ada pesan-kesan nggak buat penutupan nih sekali lagi gitu? Tadi kan Ya. udah beberapa kali ya. Ya. Boleh di Ya. iniin Saya aja. yang mau ikutan Muay Thai jangan takut buat cedera dan buat pemerintah boleh pemerintah atau Boleh, Unsika boleh. kayak buat Unsikap ya Tolong disupport lah ya. disupport lagi lah Atlet-atletnya. atlet-atletnya jangan mau namanya aja gitu minimal uang jajan atau Uang jajan. apa gitulah terus juga sama buat pemerintah jangan mau namanya aja disupport dikasih ya uang apa gitu uang makan gitu minimal nanti saya kelaparan. Oke, itu mungkin ya pesan-pesan dari Teh Dila. Tadi juga akan disebutin dari buat pemerintah juga, pemerintah Karawang mungkin. Iya. Terus dari Unsika juga buat lebih perhatiin atlet-atletnya gitu yang berprestasi. Iya. Karena kan ya pasti prestasinya atlet juga balik lagi ke apa sih wilayahnya masing-masing kan. Iya. Kalau buat kampus juga nanti nama kampusnya juga yang keangkat. Iya. Jadi jangan lupa disupport gitu. Oke, mungkin udah itu aja ya. Buat Teh Dila makasih udah mau dateng ke podcastnya BMF Keep. Iya. Nah, buat penonton juga jangan lupa dipantau terus podcast si Pena F Keep dan nanti kedepannya kita bakal banyak bintang tamu yang seru-seru banget gitu. Oke, gak usah berlama-lama. Makasih, dadah.